Qin Yichen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Kemana perginya generasi kekacauan ini? Tetapi ini juga benar. Dalam hal usia sebenarnya, Lu Xiaolu memang jauh lebih tua dari dirinya. Kakak Yichen, apakah kamu belum pernah ke kota gelap? Qin Yichen tersenyum diam-diam. Ketika dia keluar dari Phoenix Clan, dia mendengar tentang bunga 9 warna. Untuk pengetahuan dan pemahaman tentang alam semesta, saya khawatir tidak sebagus teratai merah yang telah tidur selama 10.000 tahun. Untungnya, melihat penampilan Butterfly Chongsan, tidak asing dengan ini. Ada penatua yang berpengetahuan luas yang secara alami dapat membimbing tim. Itu benar, itu tim. Hari ini, Qin Yichen menganggap siluet di sekelilingnya sebagai saudara perempuan yang dapat melahirkan punggung mereka. Untungnya, meskipun semua orang sudah lama tidak saling kenal, tidak ada pemisahan, tetapi semua orang tampaknya dipimpin oleh Qin Yichen. Lampu pompa Butterfly Zhongshan memandang ke arah Qin Yichen. Transmisi suara berkata, Tuan Muda Qin, kemana kita pergi sekarang? Qin Yichen melihat sekeliling dan transmisi suara berkata, pertama, seperti yang diperintahkan oleh Hao Suang. Pergi ke pasar gelap lainnya di Star Domain. Meskipun pasar gelap dikatakan sebagai ruang yang dibuat khusus oleh pembangkit tenaga listrik sebelumnya, ia harus memiliki koneksi dengan Star Domain yang ditransmisikan, dan bahkan bersembunyi di suatu tempat di Star Domain dari semua pihak. Tepat setelah keluar dari lubang sebesar itu, Qin Yichen memperkirakan bahwa pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis bergegas ke reruntuhan, jadi lebih baik tinggalkan Star Domain terlebih dahulu. Dai Zhongshan menundukkan kepalanya. Tuan Muda Qin, di kota gelap, ada arai transmisi pasar gelap yang melakukan perjalanan ke dan dari Star Domain, tidak jauh dari kita. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan kemudian memikirkan sesuatu, tersenyum pada transmisi suara, Penatua Chongsan. Jangan menyesat Tuan Muda di luar, aku hanya Dewa Surga. Dai Zhongshan terkejut, tetapi kualifikasinya adalah Taois yang cukup tua. Dia langsung mengerti niat Qin Yichen. Di depan orang luar, dia masih merupakan pembangkit tenaga dari 8 pencapaian besar lapisan surgawi, menyamar sebagai pemimpin seluruh kelompok. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Dai Zhongshan, Qin Yichen dan partainya melemparkan dan beralih ke pasar gelap domain bintang lainnya melalui arai transmisi di dalam kota gelap. Nyaris berliku, Butterfly Chongsan juga sangat berhati-hati. Setiap kali di pasar gelap yang berbeda, saya berhenti dan melempar. Qin Yichen dapat yakin bahwa tidak ada yang akan memikirkan peristiwa besar yang baru saja terjadi di Star Domain. Mereka terkait. Tuan Muda Qin, seharusnya sudah aman sekarang. Bagaimana dengan kita nanti? Qin Yichen memikirkannya. Di pasar gelap, haruskah ada tempat seperti rumah abadi? Dai Zhongshan menundukkan kepalanya. Ya, Tuan Muda Qin datang bersama lelaki tua itu. Saya harus mengatakan bahwa meskipun kota gelap memiliki naga dan ular yang berbaur, hal-hal dapat digambarkan sebagai segalanya. Segera, Butterfly Chongsan akan menemukan Cave Mansion. Cave Mansion ini semuanya mengambang di awan. Tampaknya ada arai yang dihasilkan. Tanpa token, konsekuensi pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi. Tentu saja harga Cave Mansion ini juga cukup mahal. Namun Butterfly Chongsan bisa dibilang meneteskan air di mana-mana. Segera, seluruh kelompok memasuki Cave Mansion. Dapat dilihat bahwa Cave Mansion yang dipilih oleh Butterfly Heavy Mountain tampaknya bukan kelas rendah. Dan awan serta kabut di dekatnya menyebabkan mansion terpisah di mana-mana. Di aula, setelah larangan rumah gua diaktifkan, Qin Yichen baru saja duduk. Tetapi dia melihat bahwa bahkan jika dia mengeluarkan kotak batu giok, di dalam kotak batu giok, darah naga Qin Yichen mendidih. Tuan Muda Qin, ini adalah kristal naga yang dikumpulkan dari reruntuhan. Saya tidak tahu bahwa Tuan Muda adalah keturunan True Dragon. Sekarang, saatnya untuk kembali ke pemilik aslinya. Ini adalah kristal naga yang ditemukan di aula besar yang memenggal kepala Huwei. Qin Yichen juga dengan rendah hati menyingkirkan kotak batu giok itu. Jumlah kristal naga tidak banyak. Tampaknya mereka tidak sebanyak nenek moyang Hao Wu. Namun, ditambah pencarian Qin Yichen di reruntuhan, dia seharusnya bisa meningkatkan garis darahnya setengah langkah, mencapai 50%. 50%, meskipun masih jauh dari pembangkit tenaga listrik keluarga True Dragon. Tetapi kesombongan Qin Yichen dari Bloodline ini jelas. Tetapi untuk kekuatannya, itu jelas merupakan peningkatan besar. Tuan Muda Qin, apa selanjutnya? Melihat sekeliling, saya menemukan bahwa semua orang di aula utama memperhatikan diri mereka sendiri. Samar-samar, tidak samar-samar. Jelas bahwa Qin Yichen dianggap sebagai tulang punggung dan pemimpin sejati. Qin Yichen menggosok dagunya dan berpikir sejenak. Aku akan menghilangkan energi iblis yang tersisa dari leluhur Hao Tiandu, dan kemudian transformasi naga Ziyun. Adapun kamu, kupu-kupu Chongsan terbatuk 2 kali, yang sedikit mengejutkan. Terus terang Tuan Muda Qin. Dalam pertempuran sebelumnya, sulit bagi saya untuk membandingkan dengan kekuatan Tuan Muda, dan ada luka. Qin Yichen segera mengangguk. Baru hari ini, istirahatlah dengan baik. Dan senior ini, apakah anak Anda melupakannya? Tiba-tiba, bayangan berpakaian merah berkibar di alisnya, dan itu adalah Hong Lian.
Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Saya hanya ingin mengatakan bagaimana Anda dapat ditemukan di mana-mana. Tetapi melihat Hong Lian menunjuk kelopak teratai samar di alisnya, yang pertama akhirnya menerimanya kembali. Ketika kupu-kupu Chongsan melihat situasi ini, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan Teratai Merah, orang dewasa dari Dewa Perang sebelumnya mungkin, dan peradangan transformasi naga kelopak bunga teratai, membakar Raja Iblis, lelaki tua Tangtu. Belum bertemu dengan orang dewasa, tiba-tiba, dari mulut tebing kering dan pengenalan gunung kupu-kupu, wajar untuk mengetahuinya saat ini. Bayangan indah di depanku adalah objek suci Phoenix Clan Supreme 36 hari teratai darah. Kupu-kupu 1000 juga bangkit dengan cepat dan memberi isyarat kepada anggota klan untuk mengambil harta obat abadi. Ini 1000 untuk bersikap kasar. Tuan Teratai Merah, ini sedikit perhatian klan, tolong tersenyumlah. Terlihat bahwa Mingguang Butterfly sangat menghormati Hong Lian. Salah satunya adalah identitas Hong Lian memang tidak sederhana. Yang kedua adalah pemandangan laut yang terbakar yang membakar kelopak teratai menjadi api naga, yang benar-benar membuat kupu-kupu dua. Pakaiannya terkagum-kagum. Namun, Qin Yichen menyeret Hong Lian dengan kesal. Jangan terbiasa dengannya. Sayangnya, ambillah sendiri. Saat berbicara, Qin Yichen melemparkan cincin antariksanya ke Hong Lian, yang tiba-tiba menangkapnya dengan tatapan keberuntungan dan melihatnya sambil tersenyum. Tetapi Hong Lian tahu bahwa peralatan luar angkasa anak laki-laki itu tidak diperkuat. Kamu juga harus mengatur nafasmu terlebih dahulu. Setelah saya menyelesaikan tulang leluhur surga, Anda akan membantu saya untuk membantu transformasi naga Ziyun. Tidak masalah, Hong Lian setuju dengan sangat cepat, tapi kemudian dia memikirkannya, menunjukkan perasaan serius. Ya, kamu harus menyiapkan belatung bodoh itu terlebih dahulu. Dia hanyalah belatung dan menginginkan transformasi naga. Kesulitan tapi itu tidak kecil, karena tidak kurang dari nirwana. Qin Yichen mengangguk, membelai Xianji, dan berkata dengan enteng. Kurasa Ziyun tidak akan mengecewakannya sendiri atau mengecewakan kita. Saya harap begitu. Hong Lian mengangkat bahu. Hao Tiadu adalah True Dragon Raja yang serius. Meski hanya tersisa satu kerangka, itu tidak mudah. Jangan sampai hancur. Qin Yichen menghela nafas, menjawab untuk Ziyun. Tidak ada yang memperlakukanmu bodoh tanpa bicara.